Ya, kembali lagi ya pemirsa di 105,3 Rsal FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Nganjuk yang dipancarkan dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk. Dan pemirsa senang sekali ya di pagi menjelang siang kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dari teman-teman RSUD Nganjuk, yakni ada Dr. Kis Darmanto, spesialis penyakit dalam. Dalam agenda kita kali ini ya, dialog interaktif Dinamika Ersal hari ini pada hari Rabu ya, Hari Rabu tanggal 3 Desember 2025. Kita memperingati Hari AIDS Dunia dan di samping saya di studio di depan saya ya, ini sudah ada Dr. Kis Darmanto. Kita sapa terlebih dahulu ya pemirsa. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi semua pendengar Rsal FM ya. Oke. Salam sehat. Oke, gimana kabarnya? Dokter sendiri sehat ya? Ya, puji Tuhan Alhamdulillah. ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Oke, nah ini tadi ditunggu-tunggu sama pemirsa dokter ya. Pembahasan kita kali ini yaitu Hari AIDS Dunia. Betul ya dok ya? Ya, jadi Mm, Hari AIDS sedunia mm, itu kita peringati tiap tanggal mm. 1 Desember sebenarnya ya. Oh, Cuman karena faktor 1 dan 2 hal, mm, kita bisa live streaming, kita bisa podcast mm. tanggal 3 hari Tiga ini ya. ya. Oke, nah ini bisa dijelaskan terlebih dahulu. AIDS sebenarnya seperti apa sih dok? Monggo. Ya, sebenarnya ini sudah berkali-kali ya Mm, kita mensosialisasikan kepada eh, pendengar dan mm, semua masyarakat yang ada bahwa AIDS ini harus terus dikampanyekan ya, mm, mm, karena data yang ada ya di Kementerian Kesehatan tahun 2023 yang dirilis itu dari hasil pemeriksaan itu didapatkan kasus baru mm, Januari sampai Desember 2023 itu ada 17.000 lebih Waduh. orang dengan AIDS, jadi bukan HIV ya, Oh, AIDS. Jadi apa sih HIV? Nah, mm, kembali ya, HIV mm, itu adalah nama virusnya, namanya Human mm. Immunodeficiency Virus. Jadi virus yang menyerang pada sistem kekebalan dari manusia. Manusia. Jadi yang diserang adalah sel T limfosit ya, Mm, sel limfosit dan khususnya kita menyebutnya itu CD4 ya dalam pemeriksaannya ya. mm, Nah, dalam perjalanan awalnya mungkin tidak terasa atau gejalanya mungkin demam, mm. badan sakit semacam gitu-gitu aja. Kalau tidak diterapi dengan benar, maka dalam beberapa tahun ke depan dia akan menjadi AIDS. Nah, Hmm, sebelum itu orang yang diperiksa HIV-nya positif itu kita menyebut sebagai ODIF, orang dengan HIV. HIV, oke. Nah, kalau dia tidak mendapatkan pengobatan dengan benar, Hmm, maka lama-lama sel pertahanan tubuhnya, imunnya itu menurun, hmm, habis. Nah, dia mudah kena penyakit-penyakit yang lain, komplikasi dari infeksi HIV itu. hmm, Dan ini kita sebut sebagai AIDS. Jadi acquired immunodeficiency syndrome, suatu sindroma kekurangan sistem pertahanan tubuh karena didapat dari infeksi HIV HIV. tadi. Gitu Oh, ya. Nah, penularannya semua sudah pasti, paham ya. Tapi tetap saya akan mengulang-ulang supaya tidak terjadi hmm, terus-menerus. Jadi HIV ini ditularkan melalui cairan tubuh, ya seperti darah, hmm, cairan sperma, cairan vagina, ASI. hmm, Jadi mereka yang beresiko ya misalnya hubungan seksual hmm, baik lewat vaginal, anus atau oral tanpa pengaman. Jadi ini namanya seks yang tidak aman. Kalau seks yang aman ya sebaiknya seks dengan pasangannya masing-masing hmm, atau kalau memang tidak melakukan itu ya dengan menggunakan kondom ya. oke. Kemudian orang-orang yang menggunakan jarum suntik Hmm, secara bergantian bersama-sama pada pengguna narkoba injeksi ya. Kemudian transfusi darah yang terkontaminasi dari pasien HIV yang donor gitu. Tapi ini sudah jarang sekali atau nggak ada sudah ya kan semua di PMI sudah diperiksa anti HIV diperiksa. ya. Oh, Kemudian pada ibu-ibu yang HIV hmm, pada saat dari kehamilannya atau persalinannya atau menyusui dan ini menularkan kepada babynya, kepada bayinya. Dan ini yang kita harus lakukan uh, kampanyekan supaya perilaku-perilaku yang sehat, perilaku-perilaku yang benar untuk mencegah transmisi atau penularan dari HIV tersebut.
Seperti itu ya. Dan sebenarnya HIV sendiri hingga saat ini belum ada obat. Tetapi sudah ada namanya antiretrovirus, obat antivirus. Itu untuk mengendalikan jumlah atau load virus itu di dalam darah. Sehingga mencegah potensi timbulnya komplikasi-komplikasi dari HIV. Kenapa? Karena justru, maaf ya Bapak Ibu pendengar, penderita HIV itu meninggalnya bukan karena HIV, tapi karena komplikasinya. Nah, kalau viral load atau jumlah virus dalam darahnya kita bisa menekan serendah mungkin, maka pasien-pasien itu masih bisa panjang umur. Maka sarannya adalah jangan berhenti minum obat ARV, antiretrovirusnya. Begitu ya. Itu obatnya diminum sehari berapa kali, Dok? 1 kali saja. 1 kali ya? Ya. Oke. Nah, ini tadi saya tertarik dengan ibu hamil. Kan penularan salah satunya kan lewat ibu hamil ya. Nah, misalnya ini, Dok, baru sudah hamil 3 bulan atau 4 bulan gitu ya. Itu baru terdeteksi si ibunya itu ternyata terkena HIV. Itu gimana, Dok, solusinya sendiri? Ya, berdoa. Jadi pada saat hamil baru terdeteksi kalau ibu sakit, ya ada resiko bahwa bayinya akan menderita HIV. Makanya banyak ada kasus-kasus anak-anak dengan HIV itu karena tertular dari ibunya, ya baik pada saat dia di dalam kehamilannya lewat transplasental atau pada saat proses persalinan, ya, atau juga pada saat menyusu, ya bisa terjadi penularan seperti itu. Jadi memang kalau sebaiknya ibu-ibu hamil ya sebelum hamil ya minum obat rutin sampai viral load-nya sangat-sangat rendah supaya juga penularan saat hamil atau saat transplasental atau pada saat persalinan bisa dicegah semaksimal mungkin gitu ya. Oh, berarti bisa disegah ya untuk si Ya, bayinya asal tersebut. ibunya viral load-nya rendah sekali ya. Jadi dengan minum obat itu kan jumlah virus di dalam darah rendah, maka penularannya kan juga menjadi sangat minimal ya. Bisa kita cegah maksimal mungkin. Kalau tahu positif, ya kita obatin untuk anak-anak itu ya. Anaknya itu ya. Ada beberapa kasus, cuma saya tidak sampaikan di sini ya untuk kasus di Nganjuk ya. Tapi ada, Dok, kalau di Nganjuk sendiri kasus seperti itu? Oh, ya ono. Oh. Kok tak sensitif ini nggak buka di sini. Saya sampaikan yang global Indonesia saja. Nah, untuk solusinya sendiri terus gimana, Dok? Kalau di Nganjuk sendiri kemarin itu? Ya kalau solusi sama ya. Itu sudah program internasional bahwa kita selalu mengkampanyekan untuk selalu menggunakan terutama orang-orang yang apa ya seksnya itu lakukan seks aman gitu ya, lakukan seks aman. Kemudian nggak jemu-jemu kita itu terus menyemangati pasien supaya terus minum obatnya. Jadi jangan berhenti minum obat karena dengan minum obat itu kita bisa menekan. Kemarin itu saya dapat pasien juga. Gimana itu, Dok? Di tempat praktek saya itu LSL. Apa itu? LSL itu laki suka laki itu ya. Oh gitu. Terus Jadi, kena itu HIV gitu, Dok? iya, jadi kasihan gitu ya. Dia kena HIV, akhirnya dia diberhentikan dari tempat pekerjaan. Nah ini juga ya sebenarnya mereka-mereka teman-teman para pengusaha ya kalau sudah bekerja ya jangan langsung di PHK gitu ya kan kasihan, bisa diobati dalam arti bisa dikontrol penularannya pun tidak semena-mena orang kalau berjabat tangan ketularan tidak gitu loh ya. Jadi jangan terus begitu tahu positif langsung dikat gitu. Iya kasihan ya. Karena masyarakat kita ini yang perlu dijelaskan menganggap bahwa sangat-sangat menular gitu loh, stigma yang kepada masyarakat pada pasien-pasien HIV ini sangat jelek gitu ya. Langsung dijauhi, langsung diberhentikan dari kerja. Nah, seperti itu. Padahal ya penularannya tidak semudah kalau orang sakit flu ya. Kalau orang sakit flu kan bersin gitu ya, langsung ketularan karena droplet infeksi gitu ya. Tapi kalau HIV kan tadi lewat cairan tubuh gitu ya, lewat hubungan seks, lewat produk darah yang ada dia, kemudian lewat dari ASI, nah seperti itu. Jadi kalau hanya salaman saja ya nggak ketularan.
Nek ngomong-ngomong tok koyo ngene ya gak Gimana itu? ketularan, ora ya. Mhm Jadi orang yang seperti saya tadi bilang, mhm ya pemakai jarum suntik bersamaan, seks yang tidak aman, tapi bukan dengan pasangan yang seharusnya gitu mhm ya. mhm Suami istri yang setia kan ya nggak mungkin kena AIDS gitu ya. mmm, Jadi seperti itu. Jadi masyarakat juga jangan terlalu mendiskriminasi pada pasien-pasien HIV. Coba kita perlakukan mereka sebagai sesama manusia gitu ya. mhm Kasih pekerjaan yang layak supaya mereka juga bisa hidup. Kalau dia punya keluarga, mhm, dia bisa menghidupi menghidupi keluarganya. keluarganya. Kasihan ya. Dia Mmm, juga bisa bermanfaat mhm, hidupnya, bermakna bagi masyarakat. Jadi bukan berarti orang-orang kalau sudah HIV, mhm terdiagnosa HIV mhm. langsung dianggap sebagai orang yang tidak berguna. Enggak, mereka juga masih bisa berguna. Gitu Oh, ya. heeh. Tinggal bareng sama Enggak orang HIV nggak apa-apa. apa ya, Dok, ya? Enggak apa-apa. Oh, Enggak oke. apa-apa. Nah, untuk ciri-cirinya sendiri yang terkena HIV itu gimana sih, Ya, Dok? kalau keluhan umum pada Mhm mhm. saat-saat awal ya, pada saat Mhm awal mungkin hanya sakit demam biasa, pada saat terinfeksi awal ya, hanya mhm. batuk-batuk, sakit kepala, nyeri sendi. Ya seperti orang sakit-sakit flu biasa, sakit-sakit mialgia biasa. Tapi kalau sudah dalam perjalanannya menjadi AIDS, Mhm nah jadi sudah terjadi defisiensi imunnya, mhm maka nah ini mulai timbul diare kronis, yang diare lebih dari 2 minggu, gak mari-mari, sampai bulan-bulan ya. heeh. Kemudian batuk, gak mari-mari gitu ya, Mhm sampai bulan-bulan gak sembuh-sembuh. mhm. Berat badannya tambah kurus tanpa sebab, Oh, makannya banyak tapi kok tambah kurus gitu ada ya. penurunan berat badan gitu Nah, ya? Mhm. kemudian sering sakit sariawan, bahkan tambah banyak sariawannya, timbul seperti jamur gitu ya, Oh, putih-putih gitu ya heeh di heeh. mulutnya. Nah, ini harus mulai curiga gitu ya. Karena itu adalah gambaran dari eh, immunity yang Yang rendah. rendah. Jadi Oh, seperti itu, gitu oke. ya. Mhm mhm. Nah, untuk gejala awalnya yang dirasakan itu biasanya rata-rata gimana, Dok? Gejala awal itu tadi nggak Mhm spesifik ya, seperti saya bilang mhm tadi, cuman ya seperti demam-demam mhm. biasa. Itu kalau baru terinfeksi ya. Mmm, Karena kan ada virus yang masuk, maka dia mengundang tubuh untuk melakukan suatu reaksi, namanya inflamasi ya, menyerang. Serangan itu dilawan. mhm Demam itu kan mekanisme pertahanan tubuhnya. Dia mhm. masih bagus, ada demam ya, kemudian ya dan nyeri menelan mungkin seperti itu. Tapi setelah itu hilang. Hilang. Oh, Tapi, nah itu tadi, mhm. karena seperti itu tidak dilakukan pemeriksaan, tidak tahu kalau positif dalam perjalanannya dia menjadi AIDS. Kalau sudah AIDS seperti ini, nah maka terjadi tadi. Maka sebaiknya memang pada orang-orang yang beresiko lakukan pemeriksaan yang Berkala gitu rutin ya? ya, Mhm rutin berkala atau mhm filtrasi ya. mhm. Periksa saja yang sederhana adalah dengan stick pemeriksaan anti HIV. Nah, kalau anti HIV-nya positif, nah baru akan dilakukan pemeriksaan lebih Lebih lanjut. lanjut. Ya, kalau ternyata Oke. memang positif, maka dilakukanlah terapi supaya tidak makin menurun sistem kekebalan Kekebalan tubuhnya. tubuhnya itu ya? CD4-nya nggak Mhm makin menurun. Viral load atau mhm jumlah virus dalam darah mhm bisa ditekan mhm. supaya tidak juga menulari pasangannya. Itu ya, kalau Mmm, dia punya pasangan seksnya, mhm. atau kalau ibu tidak menulari ke bayinya kalau dia lagi hamil, nah, seperti itu. Gitu ya. Oke. Berarti yang diserang adalah imunitas tubuhnya Iya, bisa jadi turun gitu, Dok, ya? sel pertahanan tubuhnya Mhm mhm namanya sel limfosit. mhm Nah, itu yang mhm. diserang limfosit T-nya ya. Oke. Oke. Baik pemirsa itu tadi penjelasan ya dari Dokter Kis Darmanto. Beliau adalah spesialis penyakit dalam dari teman-teman RSUD Nganjuk ya. Mungkin pemirsa yang ingin bertanya seputar dengan tema kita kali ini yaitu Hari AIDS Dunia. Nah, ini bisa langsung curhat atau mungkin WhatsApp ya atau mungkin bisa telepon langsung ya. Dialog interaktif juga dengan dokter nanti akan dijawab langsung ya di 081 130 501 053. Sekali lagi di 081 130 501 053. Tetap stay tune ya, biarsa di 105,3 Ersal FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Nganjuk. Kembali lagi di 105,3 Ersal FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Nganjuk.
Pemirsa di pagi menjelang siang kali ini ya, untuk kali ini sendiri di menit ke-31 lepas dari jam 10 pagi di studio bersama dengan saya ini sudah kita kedatangan tamu spesial dari RSUD Nganjuk ya. Kita kedatangan narasumber spesial juga yakni Dr. Kis Darmanto, spesialis penyakit dalam. Nah, pemirsa untuk kali ini pembahasan kita adalah Hari AIDS Dunia. Dan untuk pemirsa sendiri yang ingin bertanya ya terkait dengan tema kita kali ini, langsung saja bisa WhatsApp atau mungkin telepon langsung di 081 130 501 053. Sekali lagi di 081 130 501 053. Nah, dokter, ini untuk proses pemeriksaan awal HIV itu sebenarnya gimana, dok? Kalau mungkin ada keluhan dari eh, pasien gitu, dok, Ya, jadi yang sering menjadikan periksa? pada pasien-pasien yang berisiko ya, Mm-mm. jadi pasien-pasien berisiko seperti yang saya sebutkan tadi, Mhm, bisa datang ke puskesmas mhm atau mhm, ke rumah sakit atau ke laboratorium eh, pemeriksaan medik ya, mhm, bisa anti HIV aja dulu. Itu pakai stick, diambil darahnya, heeh, pakai stick diperiksa, jadi namanya periksa cepat itu ya. mhm Jadi mhm. dari situ positif apa negatif. Biasanya ada 3 seri gitu ya. Periksa, kalau positif maka akan dikirim ke rumah sakit, akan diperiksa lebih jauh lagi. Pakai pemeriksaan yang lebih pasti gitu Mhm ya. mhm. Jadi kalau pemeriksaan stick itu kan antibodinya saja. Jadi harus dipastikan lebih jauh sebelum dilakukan eh, terapi. Ya, Oh, jadi boleh di puskesmas, boleh di mhm setiap mhm, puskesmas ada pemeriksaan anti HIV ada. mhm. Di rumah sakit ya boleh, monggo. Mmm, Cuman mungkin nggak di cover BPJS ya. oh gitu. Iya, Oh, karena ini eh, apa namanya ya, prevensi ya, heeh, jadi mandiri ya, oh pemeriksaan mandiri. mandiri, Mhm mhm. bukan kuratif. Jadi kalau kuratif baru itu yang ditanggung sama BPJS ya. Mmm, Jadi sebelum kecewa ya, saya mhm beritahu mhm. di sini, nggak apa-apa kan, nggak mahal kok ya. Di pemeriksaan stick tersebut nanti sudah kelihatan atau belum itu, Dok? Iya, jadi sudah dari situ kan Mhm ada nanti kualitatif ya. Jadi mhm. kualitatif itu positif atau negatif gitu. Negatif. Jadi kalau Oh, positif atau bahasan itu reaktif gitu ya, heeh heeh. berarti ada kemungkinannya Kemungkinan. memang terinfeksi HIV. Maka itu Mmm, akan diteruskan ke pemeriksaan lebih tinggi lagi, dikirim ke rumah sakit. rumah sakit. Ya, nanti di Oh rumah gitu. sakit baru diperiksa gitu ya. Mhm mhm. Kalau kita tadi berbicara tentang AIDS ya dokter, kalau di Nganjuk atau di Indonesia lah, ini gimana untuk angkanya sendiri? Apakah di tahun 2025 ini lebih, dapat ditekan atau gimana ini daripada tahun 2024 lalu? Ya, untuk data terbaru saya tidak Mhm. mendapatkan ya. Saya yang dapat ini yang data tahun 2023 ya. Mmm, mhm Dari mhm. sampai tahun 2023 ini Mhm eh, dari 6 juta yang diperiksa, ya mhm 6 juta jiwa itu dites HIV, mhm. maka didapatkan 57.000 sekian itu positif HIV. Dan yang mengejutkan adalah persentase dari umur yang terinfeksi itu adalah kelompok umur 25 sampai 49 tahun. Itu 64% dari kasus yang ditemukan itu adalah mereka. Oh, Jadi justru mereka-mereka yang usia produktif ini yang terinfeksi, ini yang mesti memang memang harus ini ya, dikampanyekan supaya memang memiliki perilaku hidup yang lebih baik heeh ya. heeh. Kemudian tadi yang sering kan pada laki-laki atau wanita yang masih aktif Mhm seksnya, jadi lakukan seks sehat ya. Jadi kalau memang terpaksa eh, harus melakukan hubungan seks yang bukan dengan pasangannya ya mhm. pakailah kondom gitu ya. Mmm, Dan pada oke. para minta maaf pada wanita pekerja seks, Mhm mhm ya selalu para kliennya suruh pakai kondom gitu ya. mhm. Jadi supaya mencegah transmisi lebih jauh. Nanti jangan-jangan suaminya terinfeksi bawa ke rumah, suaminya istrinya Mmm, kena, nanti istrinya hamil, oke. anaknya kena. Nah, kan Mmm. repot Kak seperti itu ya. Mhm mhm. Kalau sepengetahuan dokter ini di kawasan Kabupaten Nganjuk sendiri, penyebabnya rata-rata itu apa, Dok? Transseksual ya. Jadi melalui Oh, transmisinya melalui hubungan seks. mhm mhm. Ya mungkin ya karena sering melakukan seks
di luar rumah mungkin ya. Oh gitu. Kebanyakan laki-laki atau perempuan itu, Dok? Kalau di Nganjuk Kalau sendiri, yang jenengan tangani lah ya secara global gitu. wanitanya Oh, justru ya. rentan usia berapa Ya itu? sama, Sama, 25 sampai 40 usia itu. subur itu ya. Oh. Usia produktif Mhm mhm. namanya ya, yang terkena. Eman ya, Yang mereka yang masih usia-usia muda juga. produktif Mhm justru sakit ini, dan sebaiknya memang harus rutin minum obat supaya tetap bisa berkarya, mhm supaya tetap kalau toh terkena tadi masih bisa berguna buat sesama, buat masyarakat gitu ya. mhm. Tetap minum obat ARV. Jangan Oke. berhenti, tidak kontrol ya. Mhm mhm. Jadi HIV itu bisa dikontrol, meskipun mungkin dibilang tidak sembuh, tapi Mhm. bisa dikontrol, gitu ya. Oke. Kalau dari sepengetahuan dokter sendiri saat, ada pasien yang seperti itu, tantangan terbesarnya jenengan sebagai dokter itu gimana ke pasiennya? Sementara Mhm ini tantangannya itu mhm. adalah di masyarakat ya, stigma Oh, iya. masyarakat. Jadi masyarakat itu kalau sudah tahu ada tetangganya atau temannya, tapi tadi saya bilang Mhm begitu positif tahu HIV gitu ya, mhm. tahu positif HIV langsung diputus hubungan kerjanya, ya, terus Oh, dikucilkan. Nah, ini sebaiknya sudah tidak boleh terjadi lagi, karena mereka ini bisa bisa istilahnya diberi kesempatan untuk berkarya, dan penularannya pun tidak semudah orang sakit flu gitu ya. mhm. Jadi biarkan ya, mereka bergaul dengan masyarakat, dengan sesamanya. Dia adalah sesama kita, Mhm. dan dimotivasi, harus dimotivasi supaya mau minum obat supaya jumlah virus di darahnya bisa tertekan dan dia tidak mengalami penyakit-penyakit, istilahnya itu penyakit oportunistik, komplikasi dari HIV HIV tadi, tadi. ya, sehingga Oh, dia tidak menjadi AIDS. Kalau oh, sudah AIDS, ini jadi beban buat keluarga. Kan nggak bisa ngapa-ngapain kalau udah AIDS, ada mhm tumornya, ada mhm infeksinya, yang ini, yang itu, diare kronis, mhm nah macam-macam. Jadi sing ngopeni keluarga. Tapi kalau belum sampai AIDS, dia masih mandiri. Dia masih bisa melakukan segala sesuatunya sendiri dan dia bisa bekerja, menghasilkan sesuatu untuk keluarganya. keluarganya. Jadi masyarakat, saya Oh, himbau, mhm jangan terus dikasih tanda atau stigma yang negatif kepada mhm sahabat saudara kita, mungkin teman kerja atau teman kita bergaul itu yang kena HIV, ya diterima, tetap diterima gitu ya. mhm. Kasih kesempatan dia untuk berkarya Berkarya. dan Oke. dimotivasi Mhm. supaya tetap mau minum ARV-nya. ARV. Jangan malah Gitu. dikucilkan ya, Dok, ya? Nah, itu kalau dikucilkan dia malah putus asa, nggak duwe Heeh. konco, mau cerita sama Nah, siapa ya. Akhirnya betul. kalau stres ya tambah sakitnya tambah-tambah gitu Mhm ya. Terus nggak mau minum obat akhirnya. mhm. Nah, kalau sudah Mmm, seperti itu kan ya sudah, akhirnya ya nggak bisa mhm diselamatkan gitu ya. mhm. Kalau jenengan sendiri pernah nggak sih, Dok, kayak menangani pasien itu yang masih di bawah umur, misal di bawah 17 lah atau di bawah 20 Kalau tahun lah? anak-anak itu ya teman saya dokter anak yang Oh, gitu. Heeh. kalau saya, pasien saya orang-orang yang dewasa ya. Kalau Mmm, anak-anak nanti itu peran dari mhm. teman-teman saya dokter spesialis anak yang nangani. Ada Tapi anak-anak, ada, Dok, ya? ada, kita punya data, ada Oh, gitu ya. gitu. Kasihan juga kalau masih anak-anak ya? Kemarin juga saya Mhm baru merawat pasien mhm ya di mhm rumah sakit, ada pasien yang mhm. sudah AIDS gitu ya. Mmm, Kalau sudah seperti itu ya jadi beban gitu ya. mhm Dan keluarganya juga kan kita nggak bisa merawat terus di rumah sakit. Kalau sudah stabil kan kita pulangkan, tapi itu akan menjadi beban buat keluarganya. Dia harus merawat pasiennya, merawat keluarganya itu, gitu mhm. ya, yang sakit. Tapi ada, Dok, ya di Nganjuk itu yang masih di bawah umur atau di bawah 20 lah ya? Masih ada ya? Ada, Mmm, ada. mhm mhm. Kalau, misalkan itu kan masih terkena HIV ya, itu di usia katakanlah 20-an lah ya. Nah itu kan belum menikah juga. Nah ini apakah, nanti kalau menikah itu anaknya itu juga langsung terkena HIV/AIDS itu atau gimana, Dok? Yang sakit ibunya apa? Yang Si laki-laki? laki-lakinya? Laki-laki. Ya Kalau laki-laki ya? makanya laki-laki kalau dia positif, Mhm ya mhm jangan sampai. Ya memang sulit ya. mhm. Kalau dia berhubungan dengan istrinya kan supaya istrinya tidak tertular kan dia harus pakai kondom. Mhm. Sementara kalau dia pakai kondom kan istrinya nggak bisa hamil. Oh gitu. Nah, caranya Heeh. bagaimana? Ya ini harus keluar uang. Apa? Mmm, bayi tabung ya? Bikin bayi tabung. Mhm Nanti mhm. spermanya diambil, ya
Mhm. dibuahkan di luar baru ditanam kepada istrinya. Jadi Mmm. bisa diakali seperti itu. Tapi kalau tidak menggunakan bayi tabung ya tidak mungkin. Mhm mhm. Karena supaya tidak tertular dia harus pakai kondom. Mhm. Tetapi kalau pakai kondom maka istrinya tidak mungkin hamil, gitu ya. Mhm mhm. Mmm. Kalau dia nggak pakai kondom, istrinya sakit positif. Kalau istrinya positif, kalau dia hamil, anaknya nanti juga resiko positif. Oh, resikonya lebih besar ya? Iya kan? Kalau Mhm ibunya mhm. sakit kan berarti anaknya ada resiko Resiko. tertular Heeh. dari ibunya, bukan Iya dari betul. ayah. Mhm. Ayah nulari ibu, ibu akan ke bayinya. Bayinya tersebut. Iya. Mhm Jadi mhm. kalau memang ingin sekali punya anak dan tidak menderita dan jaga istrinya juga supaya tidak sakit, Mhm. terus bikin program bayi Bayi tabung. tabung seperti itu. Oke. Nah, untuk menjaga si ODIF atau orang dalam HIV tadi agar tetap produktif, mungkin ada tipsnya, dokter ini? Ya tipsnya ya Mhm harus yang utama itu mhm minum ARV-nya. mhm Jadi minum ARV itu akan menekan virusnya yang dalam darah sehingga tidak timbul sampai AIDS ya. Jadi mhm. mencegah timbulnya komplikasi Komplikasi ya. itu. Dan tetap harus positif ya. Jadi tidak Mhm boleh karena sudah sakit ya terus tidak boleh mhm putus asa, tidak boleh terus merasa merasa kalau ada orang sekitar yang ya minta maaf, memberikan mhm stigma yang negatif, ya. mhm Terus jangan terus akhirnya minder dan mhm. menjauhkan diri, mengucilkan diri sendiri. Nah, ini yang terjadi. Jadi Oh. saya berharap juga dari teman-teman ODIF, ya, Mhm mhm. kalau toh di masyarakat masih belum bisa menerima, masih ada stigma, memberikan yang negatif itu, tetaplah semangat, ya, tetap semangat, tetap bisa berkarya. Mhm. Yang penting harus terus minum ARV-nya, gitu Mmm, ya. oke. Faktor yang membuat, HIV si orang ODIF tersebut ini berkembang dengan cepat ke AIDS itu sebenarnya apa sih, Dok, yang biasanya, Ya nggak minum sering obat, terjadi? nggak Oh, diobati. gitu. Karena nggak minum obat Heeh. maka virusnya makin berkembang. Mhm mhm. Nah, semakin banyak virus di dalam darahnya Mhm atau viral load tadi, maka timbul infeksi-infeksi oportunistik, sakit TBC, mhm. sakit hepatitis, sakit tadi jamur yang melimpah di dalam muko apa Mhm oralnya, mhm. ya, kemudian bisa timbul kanker Kanker. tertentu. Oh, mhm Nah, mhm. seperti itu. Nah, Bisa ini yang kemana-mana membawa berarti. kepada proses minta maaf Mhm mhm. kematian, gitu ya. Jadi AIDS lah yang membawa seseorang sampai dia meninggal. Nanti Meninggal. HIV-nya sendiri Mhm. enggak, tapi dia menyebabkan orang menjadi defisiensi imunnya. Menurun terus ya. Akhirnya Mhm mhm. terjadi komplikasi Mhm. oportunistik tadi, penularan penyakit-penyakit sampai hepatitis A, B, ada C, ya toh. Heeh. Terus ada TBC, ada pneumonia, Bercampur-campur kompleks gitu. campur-campur, ya Heeh. nantinya ya sudahlah. Nah, Mmm. supaya tidak sampai ke sana, ya tadi sudah disediakan namanya ARV, Oke. antiretrovirus. Jadi obat virus ini harus rutin, tidak boleh Mhm. lupa, Lupa. ya. Oke. Nah, itu tadi ya, pemirsa, sedikit penjelasan ya dari Dokter Ki Sudarmanto terkait dengan Hari AIDS Dunia ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya ya, kita masih membuka juga untuk yang masih ingin bertanya atau mungkin langsung ngobrol dengan dokter, ini juga bisa Anda langsung hubungi atau WhatsApp juga bisa di 081 130 501 053. Sekali lagi di 081 130 501 053. Tetap stay tune ya, Mirsa di 105,3 Ersal FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Nganjuk. Kembali lagi di 105,3 Ersal FM, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Kabupaten Nganjuk. Dan pemirsa ya, spesial hari ini tadi kita kedatangan dari RSUD Nganjuk terkait dengan Hari AIDS Dunia. Dan untuk narasumbernya spesial juga langsung dari Dr. Kis Darmanto. Beliau adalah dokter spesialis penyakit dalam. Dan di depan saya langsung ini sudah ada beliaunya, ada Dr. Kis Darmanto. Dokter, nah ini tadi kan kita sudah berbincang banyak sekali ya terkait dengan AIDS ini seperti apa, HIV, kemudian caranya, penyebabnya apa saja, ini kan sudah dijelaskan juga dan mungkin dokter ini bisa mengasih pemahaman juga untuk orang tua biar nanti disampaikan kepada anak-anaknya ini dokter. Tadi kan juga dikatakan bahwasanya di Kabupaten Nganjuk kan juga ada ya yang masih anak-anak itu tapi sudah terkena HIV AIDS juga. Monggo dokter.
Iya, jadi kalau anak biasanya memang karena penularan dari ibu ya, Mhm, pada saat dia proses hamil atau persalinan ya. mhm, Jadi bukan kesalahan si anak ya. mhm, Tapi kalau memang si anak itu positif HIV ya tetap orang tua harus eh, memberikan ARV itu kepada anak. mhm. Jangan terus orang tuanya malas kasih obat atau membawa anaknya untuk mendapatkan terapi Terapi, ya. heeh, Jadi seperti itu ya kalau mhm, anak-anak yang sakit. sakit, oke. Dan orang tuanya juga pasti kan positif, Mhm, ibunya ya toh mhm, atau ayahnya juga ya harus bersama-sama berobat gitu mhm, ya. Saya itu punya pasien juga mhm, gimana? suami istri itu positif, tapi dia itu betul-betul menyimpan rahasianya. Mhm, Supaya keluarganya itu nggak nggak ada tahu yang tahu ya? kalau dia itu Mhm, positif mhm, sampai dia meninggal. mhm, Keluarganya nggak ada yang tahu, baru tahu setelah meninggal itu mmm, baru keluarganya, anak-anaknya tahu kalau orang tuanya HIV. tapi anaknya sendiri tahu? Ya, jadi sepertinya dalam Mhm, perjalanan hidup mereka lah. mhm, mhm, Jadi pada saat masih masih dewasa muda, mhm, ya waktu ibunya hamil, mhm, itu belum tertular. Nah, jadi mmm, anak-anaknya waktu diperiksa, waktu mereka dengan mandiri, ya mhm, mhm, mereka memeriksakan diri, mereka negatif semua. Jadi pada saat mereka hamil belum mhm, tertular. Setelah itu mungkin mereka baru tertular ya. mmm, Nah seperti itu. Jadi yang oke, penting adalah mhm, bagaimana mencegah itu ya. mhm, Jadi tidak berganti-ganti pasangan seksual ya. mhm, Kemudian kalau hubungan seks yang tidak sehat, ya misalnya maaf tidak dengan pasangannya yang seharusnya mhm, suka jajan, ya, lakukanlah seks sehat dengan menggunakan kondom. Ya, teman-teman para WPSK, mhm, eh, coba sediakan kondom buat para kliennya ya. Kemudian eh, pastikan tidak tertular penyakit-penyakit menular yang lain, ya, seperti sifilis, karena juga akan mempermudah transmisinya sana. oke, Ya, mhm, mhm, kemudian tidak menggunakan jarum secara bersama-sama, terutama ya ini, maaf, para user narkoba yang injeksi ya, mhm, jangan menggunakan obat injeksi dengan jarum yang sama, atau bahkan yang baik lagi nggak menggunakan narkoba gitu ya, mhm, kan nggak boleh kan, nggak boleh, nggak betul, boleh ya. Kemudian yang teman-teman yang sudah terindikasi positif HIV-nya, mhm, lakukan terus minum ARV-nya, jangan berhenti minum ARV ARV, gitu ya. mhm, Terus teman-teman yang punya resiko ya mhm, beresiko terkena, tertular, ya terutama juga tenaga-tenaga kesehatan, nakes yang mhm, merawat pasien di rumah sakit, melakukan injeksi, pasang infus dan sebagainya yang resiko terkena darah dari pasiennya, ya juga harus melakukan secara rutin pemeriksaan anti HIV supaya bisa terdeteksi lebih lebih dini, dini. Itu ya, jadi itu oke, yang paling penting ya. mhm, mhm. Mungkin ada pesan nih dokter untuk masyarakat umum ya, secara garis besarnya di Kabupaten Nganjuk, agar lebih peduli lagi kepada HIV dan juga AIDS. Monggo dokter. Ya, jadi kalau untuk mencegah sudah saya sampaikan tadi ya. Mhm, mhm, Kemudian untuk masyarakat eh, yang paling penting juga jangan terus kalau sudah tahu mhm, ada teman atau tetangga kita yang terindikasi HIV, jangan dikucilkan, ya, mmm, karena penularannya tidak semudah menular virus seperti apa kemarin COVID gitu ya, harus iya, pakai masker macam-macam karena mudah menular. mhm, Tapi kalau HIV ini tidak seperti itu, dia penularannya hanya lewat cairan tubuh tadi ya, mhm, lewat hubungan seks, kemudian dari ibu ke bayinya pada saat hamil, persalinan, atau pemakaian jarum suntik bersama. Jadi kalau hanya ngomong-ngomong saja, kalau hanya salaman saja, mhm, ya nggak nular nggak gitu loh nular, ya, mhm, gitu. Jadi jangan dikucilkan. mhm, Kalau ada yang memang positif itu, kemudian semangati mereka mhm, supaya mereka mau minum obat, minum ARV. Kalau mereka minum ARV, mhm, mereka bisa panjang umur dan bisa tampak sehat seperti orang kebanyakan, sehingga dia bisa bekerja, dia bisa menghasilkan sesuatu, dia bisa berkarya, mhm, berguna bagi masyarakat, masyarakat. bagi Jadi keluarganya jangan juga ya, ya masyarakat mhm, mengucilkan. mhm, Kemudian yang belum
tertular, ya jangan Mhm. sampai tertular. Mhm. Lakukanlah pola hidup yang sehat Yang sehat. tadi, gitu Mhm. ya. Mhm. Kalau yang beresiko pemeriksaan rutin. Gitu ya. Oke. Terima kasih ya dokter, luar biasa sekali ya terkait dengan pembahasan kita Hari AIDS Sedunia ya dokter. Terima kasih sudah berkunjung langsung ini ke studio bersama kami dan selamat siang dokter. Selamat siang. Ya itu tadi biasa ya, tidak terasa juga sudah 1 jam kita berbincang bersama Dokter Kis Darmanto, spesialis penyakit dalam, dan banyak sekali biasa ya memang ya pelajaran yang bisa kita ambil pada pagi menjelang siang kali ini bahwa HIV ini bukan untuk ditakuti ya, tetapi untuk dipahami bahwa pencegahan, edukasi, dan keberanian untuk merisahkan diri adalah bentuk perlindungan yang terbaik. Dan tetap jaga kesehatan, tetap peduli, dan ingat biasa ya, kita bisa membantu memutus rantai penularan HIV dengan edukasi, bukan dengan menjauhkan atau menghakimi. Dan sudah memasuki hampir jam 11 siang ya. Saatnya Laila izin bergeser dari ruang dengar Anda. Sehat selalu, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.